kita jadikan lebih baik lagi, jadi kayak hotel. Baik Bapak Ibu, dari bacaan kita itu diberikan tema keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia, atau dalam bahasa Toraja kama karimanan lago mintu to untayan. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara percaya bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali? Percaya atau tidak? Pasti. Ya, baik. Kalau kita percaya berarti kita sekarang ada dalam masa penantian ya, dalam masa menunggu. Bapak Ibu pernah menunggu? Sering, bahkan sampai sekarang menunggu ya. Menunggu si Dia yang tidak kunjung datang, menunggu si Dia yang tidak kunjung kumiliki. Lalu kita berharap menanti Tuhan itu, kita berharap bahwa kalau Tuhan datang kan berarti kiamat ya, selesai dunia. Tapi dalam hati kita mungkin ada ya anak muda, dan mungkin termasuk saya juga ya, Tuhan jangan dulu datang cepat-cepat. Saya ini belum sukses, saya ini belum kawin, belum nikah ya. Saya belum ini, saya belum itu. Masih banyak impian-impian kita yang belum terlaksana. Saya masih belum bertobat, Tuhan jangan dulu, saya masih mau menikmati, jangan dulu datang Tuhan. Jadi macam-macam sikap kita, respon kita tentang bagaimana Tuhan akan datang. Tapi ada juga orang yang masa bodoh, tidak peduli akan kedatangan Tuhan. Terserah kau Tuhan, kau mau datang atau tidak terserah. Mereka tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Tetapi yang jelas bagi kita orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus kembali itu merupakan momen yang sangat-sangat kita nantikan, momen yang sangat-sangat kita tunggu. Karena kalau Tuhan datang, Tuhan akan menyempurnakan semuanya, menyempurnakan keselamatan kita. Langit dan bumi baru itu akan dinyatakan, kita akan hidup bahagia. Itu bagi orang percaya. Tapi kalau orang yang tidak percaya, itu kecelakaan yang besar bagi mereka, dan kengerian yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Itu bagi orang yang tidak percaya kalau Tuhan datang kembali. Nah, lalu kita yang menantikan Dia saat ini, orang percaya, apa yang kita lakukan dalam penantian kita? Apa yang kita isi pada hari-hari penantian kita? Apakah kita hanya duduk menghayal, duduk menonton, kita menghayal, surga itu seperti ini, seperti itu, lalu tidak berbuat apa-apa? Tentu tidak. Tapi dalam penantian kita, kita mengisinya dengan berbakti kepada Tuhan. Renungan kita minggu lalu, kita berbakti kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita melakukan setiap perintah Tuhan. Itulah yang kita isi dalam penantian kita, menanti kedatangan kembali. Ada yang bilang kedatangan kedua kali, tapi kita Gereja Toraja, kita anut itu menanti Tuhan datang kembali, bukan kedua kali. Karena kalau ada yang kedua kali berarti 3 kali, 4 kali, 5 kali. Atau mungkin kita bertanya, apakah ketika Tuhan sekarang ini, Tuhan Yesus sudah kembali ke surga dalam Kisah Para Rasul, apakah Dia tidak ada di sini? Tentu Tuhan Yesus ada ya. Dia hadir di dalam rohnya, Dia hadir di dalam Roh Kudus. Jadi seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan secara konkret, secara nyata dalam mengisi penantian kita? Kita belajar dari kisah Elia dan janda di Sarfat. Ya. Nabi Elia dan janda di Sarfat, mereka itu sangat taat. Dalam kisah-kisahnya kita baca itu ketaatan dan iman mereka kepada Tuhan itu pasti membawa kebaikan. Itu yang pertama. Dalam mengisi penantian kita harus ada ketaatan dan harus ada iman.
Ketaatan dan iman kita kepada Tuhan pasti membawa kebaikan. Meskipun dalam krisis, ternyata Tuhan mampu memelihara anak-anak Tuhan. Tuhan mampu memelihara anak-anak Tuhan dalam setiap kondisi-kondisi yang krisis. Ya. Kalau kita baca dalam konteks bacaan di kisah Elia dan janda di Sarfat itu, pada saat itu mereka sedang mengalami krisis kekeringan. Hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan karena dosa Raja siapa? Dosa Raja Ahab yang ikut-ikutan menyembah berhala, ikut-ikutan menyembah dewanya istrinya. Istrinya siapa namanya? Ada yang masih ingat? Isabel. Ya. Adakah namanya Isabel di sini? Isabel deh. Jadi Tuhan menghukum bangsa Israel sehingga tidak turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan termasuk Elia mendapatkan penderitaan, krisis. Tidak ada makanan, tidak ada hujan. Pertanian semuanya gagal. Tetapi Tuhan masih memelihara mereka. Tuhan masih menyatakan kuasanya kepada mereka. Karena apa? Kuncinya yaitu ketaatan. Kuncinya yaitu iman kepada Tuhan. Kita tidak berbelok kanan kiri, tetapi sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memelihara kehidupan mereka, memelihara kehidupan kita. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kita pun harus taat dan beriman kepada Tuhan. Bagaimana keadaan dunia ini, Bapak Ibu? Apakah dunia ini sedang baik-baik saja? Tidak. Kita hidup di dunia ini yang gampang mengalami perubahan, yang gampang mengalami krisis. Hal-hal yang buruk, yang tidak terduga itu bisa terjadi. Bayangkan, siapa yang bisa bayangkan suaminya sendiri bisa membunuh istrinya? Lagi santai-santai, duduk karaoke, nyanyi lagu rohani, ditusuk. Banyak hal yang bisa terjadi, hal-hal yang kita tidak duga. Orang jatuh langsung mati, besok sudah dikubur. Orang-orang yang kita kenal, kita masih lihat tadi, tahu-tahunya sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Kondisi cuaca lagi baik, tahu-tahunya ada gempa bumi. Dan banyak hal yang terjadi yang buruk itu bisa terjadi. Jadi kita perlu waspada, Bapak Ibu, sehingga kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga dan waspada, berjaga-jaga kita itu kita lakukan dengan ketaatan. Kita lakukan dengan ketaatan dan juga iman kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang sangat bergantung pada Tuhan. Kalau kita baca itu, dia mengatakan, jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena Tuhan, saya tidak akan seperti ini. Jika bukan karena Tuhan, anak-anak saya itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Jika bukan karena Tuhan yang menjaga kota, yang menjaga rumah tangga saya tidak akan pernah baik-baik saja. Maka seperti itu juga lah kita harus katakan kepada kita, kepada Tuhan, dan menjadi saksi bagi banyak orang. Jika bukan karena Tuhan, kehidupan saya ini akan sia-sia dan tidak akan bertahan lama. Sehingga kita bisa bernyanyi, ada lagu, katakan apa? Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Ya kan? Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, teruskan, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jika bukan karena Tuhan yang menjaga kita, kita tidak akan mungkin bertahan sampai saat ini.
Itu sikap pertama, taat dan beriman. Taat dan beriman. Lalu satu lagi, sikap yang mencirikan orang-orang yang menanti, orang-orang yang tekun dalam penantiannya, yaitu sikap murah hati. Sikap murah hati. Bagaimana itu sikap murah hati, Bapak Ibu? Seperti apa itu? Orang yang tidak pelit termasuk? Orang yang suka menolong? Orang yang ramah? Ya, pasti Bapak Ibu tahu lah seperti apa itu sikap yang murah hati. Ya. Sama seperti janda di Sarfat yang rela memberi pada waktu krisis, dan juga sama seperti janda miskin yang rela memberikan persembahan meskipun nilainya kecil, tapi dikatakan bahwa itu memberi, dia memberi dari kekurangannya. Dikatakan dia memberikan semua nafkahnya. Nafkah satu hari itu dia berikan ke Tuhan. Dia bawa persembahannya kepada Tuhan. Luar biasa. Ini sikap yang murah hati yang sungguh-sungguh luar biasa dinyatakan kepada dua orang janda ini. Kenapa janda, Bapak Ibu? Janda itu tidak diperhatikan. Janda itu orang-orang dikucilkan, khususnya dalam zaman perjanjian lama, perjanjian baru ya. Mereka dikucilkan, tapi Tuhan Yesus, bahkan Alkitab mempergunakan contoh dari mereka, bagaimana sikap murah hati itu. Jadi ibu-ibu yang janda, jangan berkecil hati. Tuhan memperhatikan kita. Begitupun juga dengan para duda. Ya. Kita semua diperhatikan. Tapi di sini Tuhan memakai contoh janda yang bersikap murah hati. Mungkin kita di sini tidak akan berani seperti janda miskin yang memberikan semua hartanya, semua nafkahnya itu untuk dipersembahkan. Atau ada yang berani kan? Gaji 1 bulannya itu dipersembahkan. Ya. Mungkin agak berat. Tetapi Bapak Ibu, meskipun kita berat, tetapi kita orang-orang yang percaya harus jadi berkat bagi sesama. Kita harus menjadi orang-orang yang murah hati. Kita harus mengambil bagian dalam pelayanan, termasuk dalam memberikan persembahan. Jangan pelit. Apalagi yang nanti cair ya, atau sudah cair ya. Kalau kita punya harta yang banyak, kita akui itu dari Tuhan kan. Semua yang kita miliki itu semuanya punya Tuhan kan. Maka kalau kita mengakui itu, kita harus menjadi orang yang murah hati. Kita terlibat dalam pelayanan, kita rela memberi, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang yang berkekurangan. Memberikan persembahan. Kita memberi itu karena atas dasar rasa syukur, atas dasar rasa syukur yang mendalam. Kita sadar apa yang kita miliki itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah dasar kita memberi. Itulah dasar kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu janda miskin ini, dia belum melihat Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus masih ada waktu itu. Dan kemudian Tuhan Yesus mati. Tetapi meskipun janda miskin ini dia belum melihat Tuhan Yesus mati menebus dosanya di atas kayu salib, tetapi dia sudah memiliki iman yang bertumbuh. Dia sudah punya iman bahwa Mesias akan datang dan menyelamatkan dia. Lalu bagaimana dengan kita? Seharusnya kita lebih lagi daripada janda miskin ini, karena kita sudah hidup setelah kematian Yesus Kristus, dan kita sudah melihat dan menerima karya keselamatan itu.
maka seharusnya kita lebih bersemangat daripada janda miskin ini. Kita lebih bersemangat terlibat dalam pelayanan. Kita lebih bersemangat untuk menjadi berkat. Kita lebih bersemangat lagi memberi semua yang kita miliki demi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang lebih lagi pada kita. Itulah yang paling berharga yang Tuhan sudah berikan, anugerah keselamatan. Sehingga karena inilah kita menjadi orang yang murah hati, Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang suka menolong sesama, dan dengan rela, sekali lagi, dengan rela memberi persembahan. Apalagi gereja kita ini lagi butuh dana yang besar untuk penyelesaiannya. Nah, sekiranya kita boleh tergerak untuk itu. Nah, kita memberi bukan supaya mendapatkan lebih, tapi kita memberi karena kita sudah mendapatkan lebih dari Tuhan, yaitu keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sambil terus mengingat bahwa Dia akan datang kembali, mari terus taat dan beriman kepada Tuhan, sambil terus hidup bermurah hati, karena Kristus sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Amin.